Halo guys, bertemu lagi di channel Lia Luciana bersama aku Farah Yumna. Di video kali ini aku akan menjadi guru ya guys, yang akan mengajarkan kalian. Dan aku akan membahas pelajaran kelas 5 dan tentang keseimbangan ekosistem. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa nanya-nanya ke aku ya lewat komentar. Oke, aku akan baca sekarang. Pasti kalian tahu kan jaring-jaring makanan. Dan kali ini aku akan menjawab, dan aku akan membuat kayak gini. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Dan aku akan menjelaskan apa itu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis, biasanya gambar. Jadi ya kalau misalnya representasi grafis itu biasanya itu gambar ya. Tapi nggak tahu juga sih ada yang film atau enggak. Tapi kalau aku setahu aku ya, representasi grafis itu yang aku tahu itu gambar. Biasanya itu gambar. Hubungan alami dan rantai makanan itu maksudnya kayak misalnya padi tikus ulas sawah, maksudnya kayak itu rantai makanan guys, bukan. Bukan dari proses makanan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Maksudnya dia tuh dimakan dalam komunitas ekologis. Kalian tahu ekologis kan? Oke. Dan aku akan menjawab pertanyaan kalian lagi. Sebenarnya aku nggak tahu sih kalian lagi tuh enggak. Tapi aku akan menjawab pertanyaan kalian itu ya. Apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Oke, aku akan menjelaskan ya. Setiap makhluk hidup akan saling membutuhkan, sehingga diperlukan interaksi antara spesies makhluk hidup dengan lainnya. Maksudnya itu seperti ini. Kan setiap makhluk hidup, misalnya kita, tumbuhan dan hewan, itu kan setiap makhluk hidup kan, dan saling membutuhkan sehingga diperlukan interaksi antara spesies. Maksudnya kalau misalnya manusia nggak bisa hidup tanpa hewan dan tumbuhan. Kalau misalnya kita nggak bisa hidup, kenapa kita nggak bisa hidup tanpa mereka? Karena keseimbangan bumi itu nggak bakalan, bumi itu nggak bakalan seimbang. Kalau misalnya tumbuhan dan hewan dan manusia itu akan menjadinya bumi itu apa ya? Bumi itu mengalami keseimbangan. Oke. Makanya kita tuh dibutuhkan interaksi antara spesies makhluk hidup dengan lainnya. Maksudnya kita itu harus perlu berinteraksi. Kita harus berinteraksi dengan spesies kita. Oke. Dan nomor 3 itu pasti kalian tuh nyari-nyari kan di Google, di brandly.com, dan ini pasti yang kalian cari kalau misalnya buat keseimbangan ekosistem ya. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Oke, aku akan menjelaskan semua itu. Pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya. Oke. Maksudnya itu kayak gini loh. Maksudnya kalau pada rantai makanan itu hanya memakan satu jenis organisme saja, kan? Maksudnya
kayak gini loh kayak makanan, contohnya padi ke tikus, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang. Oke? Maksudnya itu seperti itu, maksudnya itu satu jenis gitu ya. Dan sedangkan jaring-jaring makanan itu gini nih, padi sebagai produsen dimakan ulat atau belalang, kemudian ulat atau belalang dimakan tikus. Oke? Tikus dimakan ular atau burung pemangsa. Burung pemangsa juga bisa dimakan oleh ular, guys. Jadi itu seperti itu perbedaannya. Dan nomor 4 itu berilah apa yang dimaksud dengan perubahan jaring-jaring makanan. Maksudnya kayak gini. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaringan makanan akan berubah bagian lainnya. Oke? Taruh. Ini aku kayak dalam pelajaran ini ya. Itu kayak aku tuh kan belum diajarin sih sama Arya. Ini aku itu kayak agak bingung dikit gitu, maksudnya tuh kayak apa gitu. Taruh. Tapi aku tahu jawabannya, tapi aku nggak tahu maksudnya itu apa gitu ya. Nih maksudnya itu kayak gini nih. Apa yang dimaksud dengan perubahan pada jaringan? Nih maksudnya kayak gini nih. Oh gini nih. Misalnya dia kan dia hanya maksudnya dia tuh satu bagian jaring-jaring makanan itu kan, kayak contohnya itu kan kayak padi sebagai produsen kayak gitu kan. Dia itu dalam satu bagian kayak padi satu bagian gitu kan, dia itu bisa ke jaring-jaring makanan yang akan berubah bagian lainnya. Kayak misalnya gini kan, padi sebagai produsen dimakan ulat atau belalang gitu. Karena seperti itu dia maksudnya, ngerti? Oke. Dan kita ke jawaban yang nomor 5. Nih kan, sebutkan beberapa penyebab terjadinya perubahan pada jaring-jaring makanan. Maksudnya itu perubahan ekosistem ya. Kalau misalnya perubahan ekosistem kita itu tidak baik, maka jaring-jaring makanan juga akan tidak baik, akan berubah gitu. Oke, nomor 6 itu sebutkanlah kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang mengakibatkan perubahan ekosistem. Kayak gini misalnya contohnya membakar sampah. Membakar sampah itu dapat menyebabkan membakar sampah itu dapat menyebabkan udara di sekitar kita itu bakalan tidak baik gitu. Ngerti? Dan yang ini tuh yang pengen aku ngejelasin ini satu ini, seni budaya dan keterampilan atau SBDP. Oke? Pasti kalian bakal nyari-nyari juga kan di mana jika kalian tak tahu. Sebenarnya itu apa sih yang dimaksud dengan properti tari? Oke. Properti tari adalah alat yang digunakan untuk menambah kayak kebagusan gitu. Kayak misalnya properti tari burung merak. Bagus kan dia tanpa pakai hiasan kayak pakai mahkota, hiasan telinga, sanggul, itu namanya properti tari. Oke, misal gini kan, langsung nomor 2 dalam SBDP itu, tulislah properti tari pada tari merak. Oke, apa sih properti tari merak itu? Properti tari pada tari merak adalah mahkota yang tidak barusan aku bilangin, mahkota, hiasan telinga, sanggul,
motif yang didesain sedemikian rupa agar serasi dengan seluruh propertinya. Oke. Jadinya yang kita butuhkan itu dalam properti tari merak itu kayak mahkota hiasan telinga, sanggul, penutup dada, apok, sayap, dan rok dengan motif yang didesain sedemikian rupa agar serasi dengan seluruh propertinya. Oke. Yang nomor 3 SBDP. Bagaimana bentuk baju yang digunakan oleh penari merak? Oke. Pasti kalian banyak banget kan yang nanya apa sih dia tuh. Misalnya kayak gini nih. Oke. Oh beneran tuh. Emang punya. Ya sama beneran. Bentuk baju yang digunakan oleh penari merak itu adalah kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna. Oke. Jadi seperti itu ya. Kain dan bajunya itu menggambarkan kayak bulu merak gitu. Jadi apa nih guys? Oke. Dan aku akan membahas MTK. Oke. Taruh aku ambil dulu kertas. Mana ya MTK? Nih. MTK. Oke. Kalian lihat kan di sini ada 4 soal. Dan aku ini, kalau kata kakakku itu, aku tuh udah benar ya guys. Dan aku ini akan mengasih kalian tahu ya, matematika debit, atau bisa kalian sebut debit, bisa kalian debit, tapi aku mau nyebutnya debit. Debit adalah banyaknya volume dan zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Debit dapat dinyatakan dalam satuan meter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, atau desimeter kubik. Oke. Perlu diingat bahwa 1 desimeter kubik itu 1 liter. Debit sering digunakan untuk pengawasan kapasitas air sungai atau bendungan agar bisa terkendali. Kalau misalnya kita ngeliat sungai, dia itu pasti pakai debit ya guys. Oke, cara menghitung debit. Debit sama dengan perubahan volume dibagi waktu. Oke, kalau waktu itu detik, perubahan volume itu liter. Kalau debit itu liter per detik. Oke, jadinya kayak gitu. Perubahan volume. Kalau misal kalian tanya sama guru kalian, perubahan volume apa? Kalian jawab debit kali waktu. Itu ya. Oke. Debit kali waktu, kalian jawab nih. Kalau nggak percaya nih, kan? Debit kali waktu. Dan kalau waktu itu apaan kata guru kalian? Kalian jawab perubahan volume dibagi debit. Oke. Kalau misal kalian mau mengerjakan soal seperti ini, kalian harus membuat seperti ini nih. Taruh. Kalian harus membuat seperti ini ya, segitiga, terus di sampingnya T, terus di sampingnya ini detik, sininya delta V. Oke. Rumus debit air. Maksudnya AF itu apaan sih? AF itu delta V. Delta V itu perubahan volume. Dan T itu maksudnya itu waktu. Dan detik itu tetap detik ya. Oke, 1 desimeter kubik tetap 1 liter. 1 milimeter kubik sama dengan 1 sentimeter kubik sama dengan sentimeter. Sentimeter cc sentimeter sama dengan sentimeter. Nah, kayak gini ya. Aku udah buat segitiganya. Lihat ya. Oke. Dan soalnya itu adalah
Tangki bahan bakar sebuah mobil memiliki kapasitas 80 liter. Jika debit aliran bensin yang mengisi tangki mobil adalah 12,5 liter per detik, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sampai penuh? Oke, kalian tinggal untuk ini kan kita mau nyari waktu, namanya kalian tutup yang T. Kalian tutup yang T, teman-teman ya. Tinggal detik sama delta V-nya doang. Jadinya kalau misalnya atas sama bawah ini, atas sama bawah ini dibagi, jika bawah sama bawah itu dikali, itu ya. Jadinya 80 liter dibagi 12, oke. Kalian tahu kan jawabannya berapa? Yap, benar sekali. Jawabannya 6,4 liter per detik. Jika kalian jawabannya sama seperti ini, pasti kalian akan benar. Dan aku ini sudah beberapa kali cek dan hasilnya memang benar seperti itu. Oke. Dan yang nomor 2. Seorang petugas pom bensin sedang mengisi 18 liter bensin dalam waktu 1 menit. Berapa liter per detik debit aliran bensin tersebut? Namanya yang ditutup itu adalah waktunya. Oke guys, tar dulu aja ya.